Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Eva Walia sebagai ketua, Indi Suhendri, Febi Safa Zabrina, Goharwin, dan juga saya sendiri Tiara Flori Sibarani. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisa kami terkait perancangan inovasi siklus fungsi SDM dan juga perancangan manajemen stres di perusahaan industri kesehatan serta peran kunci adaptive leadership dalam menghadapi industri kesehatan di era 4.0, tepatnya di klinik utama Jira Medical Center. Baiklah, klinik utama Jira Medical Center ini merupakan salah satu klinik utama yang berada di Tiban, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Nah, klinik ini merupakan klinik spesialistik yang memberikan banyak jenis spesialis. Di antaranya merupakan spesialis konservasi gigi, spesialis bedah mulut, spesialis obgyn, dan juga spesialis anak. Nah, tenaga medis yang biasa digunakan pada klinik ini dapat berupa seperti dokter umum dan juga dokter gigi. Jenis layanan yang biasanya mereka gunakan adalah rawat inap, rawat jalan, home care, pemeriksaan harian, dan juga pelayanan kesehatan 24 jam. Baik, selanjutnya kita masuk kepada struktur organisasi dari Jira Medical Center. Posisi yang paling tertinggi diduduki oleh Direktur PT Klinik Jira Medical Center sendiri. Selanjutnya di posisi kedua ada penanggung jawab dari klinik. Setelah penanggung jawab klinik, ada manajer klinik. Selanjutnya ada admin dan keuangan. Admin ini dapat terdiri dari pendaftaran, admin rekam medis, kasir, dan juga keuangan. Setelah itu ada pelayanan medis. Pelayanan medis ini terdiri dari pelayanan medis poli umum, poli spesialis, poli gigi, dan juga poli spesialis gigi. Setelah pelayanan medis ada keperawatan. Keperawatan ini terdiri dari keperawatan poli umum dan spesialis, serta keperawatan poli gigi dan poli gigi spesialis. Setelah keperawatan, yang terakhir ada penunjang medis. Penunjang medis ini berupa kefarmasian dan juga limbah medis. Selanjutnya ada teori manajemen sumber daya manusia dan analisa pembahasan. Yang pertama ada analisa pekerjaan. Job analysis atau analisa pekerjaan adalah proses menentukan pekerjaan, kewajiban, dan tugas kandidat yang akan dipekerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah dengan menggunakan metode WISN atau Workload Indicator Staff Need. Yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja. Berdasarkan peraturan Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang tata kelola SDM pada klinik, menyatakan bahwa tenaga medis pada klinik utama harus memberikan pelayanan spesialistik paling sedikit 2 dokter spesialis atau 2 dokter spesialis gigi, dan tenaga medis tersebut harus sesuai dengan kebutuhan klinik utama. Yang ketiga ada rekrutmen. Proses rekrutmen pada klinik utama Jira Medical Center sendiri bersifat eksternal. Mereka bekerja sama dengan beberapa universitas seperti Universitas Baitur Rahmah dan Universitas Sumatera Utara, tepatnya pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Yang keempat ada proses seleksi dan wawancara. Proses seleksi calon karyawan oleh klinik utama Jira Medical Center akan meliputi seleksi administrasi, tes psikologi, tes wawancara, dan tes kesehatan. Yang kelima ada pelatihan. Dalam industri kesehatan terutama klinik utama, metode training bersifat sebagai pembelajaran internal. Pembelajaran internal ini seperti on-the-job training, magang, mentoring, dan knowledge management. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eva. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian yang keenam adalah penilaian kinerja. Metode yang biasa digunakan pada industri kesehatan seperti klinik utama dalam melakukan penilaian kinerja adalah dengan menggunakan metode BARS. Bentuk metode penilaian kinerja lainnya adalah dengan menggunakan sistem rating angka seperti Likert Type Scale yang banyak digunakan terutama oleh perusahaan kesehatan. Selanjutnya yang ketujuh adalah peraturan kerja. Ada beberapa aturan yang berlaku untuk karyawan perusahaan kesehatan, seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku baik dalam berpakaian, juga menggunakan ID. Yang kedua, menjaga dan memelihara peralatan kerja atau fasilitas klinik, seperti berusaha memastikan penggunaannya dengan tepat dan benar. Yang ketiga, bekerjalah dengan segenap pikiran dan juga berhati-hati. Yang kedelapan, keamanan dan keselamatan kerja atau K3.
Standar ketiga pada rumah sakit dan klinik bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera, serta mempertahankan syarat yang kondusif bagi SDM, pasien, wali pasien, pengunjung, dan juga lingkungan. Yang kesembilan adalah sistem kompensasi. Salah satu model insentif kinerja yang digunakan di klinik utama Jira Medical Center adalah Pay for Performance atau P4P. Insentif dalam segala bentuk memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, memotivasi karyawan untuk tampil atau terus berkinerja lebih baik. Yang kedua, memiliki efek jangka panjang pada kinerja mereka. Kemudian terakhir adalah etika kerja. Etika kerja karyawan yang diterapkan pada klinik utama Jira Medical Center adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen, kedua, teamwork, dan yang ketiga adalah profesional. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby. Baik, selanjutnya ada teori manajemen stres. Staf medis di klinik utama dapat mengalami stres kerja karena beberapa faktor, seperti beban kerja yang berat, tekanan waktu, pasien dengan kondisi yang sulit, dan lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa strategi manajemen stres yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Yang pertama, ada job placement. Ini adalah metode yang cocok digunakan di perusahaan klinik utama karena jenis layanan penempatan kerja di klinik utama dari pusat karir pendidikan. Perusahaan klinik utama ini ingin menarik karyawan berpotensial dari sekolah perguruan tinggi dan universitas. Karyawan ini biasanya yang telah lulus dari universitas atau perguruan tinggi dan yang kurang berpengalaman atau magang. Yang kedua, wellness program. Klinik utama adalah tempat yang sangat baik untuk menawarkan wellness program bagi petugas kesehatan karena mereka juga berjuang dengan kesehatan mereka sendiri. Program kesehatan klinik utama harus memiliki kegiatan yang berfokus pada masalah kesehatan utama staf. Ini mungkin berbeda di setiap klinik. Namun, kita tahu bahwa obesitas, kurang olahraga, stres, dan nutrisi adalah area umum yang menjadi perhatian petugas kesehatan. Yang ketiga ada goal setting. Keberhasilan masa depan klinik utama ini terletak pada kemampuan tim eksekutif untuk menetapkan tujuan yang tepat dan kemampuan manajemen untuk menerjemahkan tujuan tersebut sehingga masuk akal bagi karyawan. Tujuan klinik utama biasanya seputar peningkatan pelayanan pasien, kualitas perawatan, retensi dan keterampilan staf, pertumbuhan rumah sakit, dan keuangan. Selanjutnya, ada analisa framework adaptive leadership. Berdasarkan analisa kami terhadap 4 praktik kepemimpinan adaptif oleh Heifetz dan Linsky, kami menemukan bahwa sebagian besar klinik utama dan industri perawatan kesehatan lainnya perlu memiliki kepemimpinan yang memimpin dengan empati terhadap tantangan yang dihadapi para pekerja di industri tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nindi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa klinik utama Jira Medical Center ini sangat memahami tentang siklus manajemen sumber daya manusia yang secara terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadinya klinik utama Jira Medical Center sebagai instansi kesehatan yang memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik dan benar. Klinik utama ini juga memiliki perencanaan tenaga kerja jangka panjang sehingga klinik dapat menghindari kekosongan posisi pada setiap unit. Hal ini juga berdampak pada pemilihan gaya manajemen yang cocok diterapkan pada klinik utama karena saat ini semuanya telah berbasis IT. Untuk itu, penting bagi klinik utama untuk memiliki pemimpin yang dapat beradaptasi dan mampu memberikan keputusan pada setiap situasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyarankan kepada industri kesehatan, terutama klinik utama Jira Medical Center, untuk meningkatkan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0 dengan cara menganalisa beban kerja setiap staf klinik menggunakan metode WISN, Workload Indicator Staff Need, secara berkala. Penulis juga menyarankan agar klinik utama Jira Medical Center ini dapat memberikan perhatian yang lebih terkait dengan kesehatan karyawan, agar karyawan tidak kehilangan motivasi kerja. Ini dapat dilakukan dengan cara merancang dan menerapkan strategi manajemen stres. Klinik utama Jira Medical Center perlu memiliki adaptive leadership yang mampu memimpin dengan empati terhadap tantangan yang dihadapi para pekerja, karena gaya kepemimpinan seorang pemimpin menjadi alasan utama bagi karyawan untuk bertahan dan meninggalkan perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami, banyak kurangnya, banyak salahnya. Kami mohon maaf, terima kasih.